Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Petepal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat sehat wa'afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk terus melakukan amal ibadah, amal soleh kita. Dan barusan kita menunaikan sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ibadah kita termasuk amal ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada zuhur ini kita akan membahas satu tema kecil, yaitu penghalang dikabulkannya doa. Referensinya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 88, surat Maryam ayat ketiga. Mudah-mudahan secukup waktu kita bisa mengambil intisari dari tema kecil ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Nabi di hadapan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah baik dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada Rasul dengan berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kamu semua. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, saya selalu menyampaikan setiap firman Allah yang memanggil, saat memanggil orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mesti setelah itu ada amar, ada perintah yang datangnya dari Allah yang harus ditunaikan oleh orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mesti perintah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa-apa yang baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Nanti akan ketemu lagi dalam ayat yang lain bahwa kita diperintahkan memakan sesuatu bukan hanya yang halal, tapi juga yang baik. Jadi bukan sekedar oh ini halal langsung dimakan, ini halal, tapi juga harus baik. Makanya ada istilah expired, kadaluarsa. Itu namanya halal tapi tidak baik.
Rasulullah bercerita, summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadaihi ila sama. Nabi bercerita, dulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan yang jauh, pakaiannya yang sudah kumal gitu, lalu dia badannya penuh dengan debu, lalu dia berdoa di depan Ka'bah dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi ada seorang laki-laki, dia musafir, orang yang berpergian jauh, badannya lusuh, pakaiannya kumal, berdebu, di depan Ka'bah berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dia berkata, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzza bil haram, fa anna yastajabu lah. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Minta, dia berdoa kepada Allah. Lalu Nabi mengomentari, padahal orang ini yang berdoa tadi, makanannya makan yang haram, minumannya minum yang haram, pakaiannya pakaian yang dipakai itu pakaian yang haram, dan isi perutnya diisi dengan sesuatu yang haram. Maka kalau begini keadaannya, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Riwayatnya Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ada pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, Allah itu maha suci, bersih, baik, menyukai yang suci, menyukai yang bersih. Maka orang yang beriman mandi itu minimal 2 kali lah sehari. Jangan sampai mukmin tidak pernah mandi, karena Allah suka yang bersih-bersih. Kecuali ketika musimnya mungkin kemarau yang panjang, lalu harus menyesuaikan. Kecuali kalau tubuh orang ini tidak boleh kena air karena berbahaya baginya. Kecuali ini hal-hal yang normal. Kok ada orang tidak pernah mandi, tidak pernah sikat gigi, rambutnya nggak rapi, maaf, pakaiannya juga nggak rapi. Itu tidak disukai oleh Allah. Sebab Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali Allah akan menerima yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu itu dinilai baik menurut Allah. Ada orang mengatakan ini baik menurut nafsunya, ini benar, ini baik, tapi harus lihat. Makanya perlunya orang ngaji, perlunya orang berilmu. Baik itu harus menurut Allah, benar itu harus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada 3 hukum, 3 keadaan yang ada di depan manusia. Pertama, suka atau tidak suka. Ini egoisme manusia. Terserah aku suka-suka. Kamu terserah ngurusi aku, suka atau tidak suka. Ini urusanku. Harapannya orang mukmin menyukai sesuatu, sukailah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baik atau buruk. Baik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah. Maka lakukan hal-hal yang baik, baik menurut manusia juga baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, benar, mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia mengakui kebenaran, dan kebenaran itu ada keragaman kebenaran dalam perbedaan pendapat, maka tidak boleh egois. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Allah kelak akan mengumpulkan kita. Siapapun akan dikumpulkan Allah mempertanggungjawabkan tentang kebenaran yang mereka jalani. Itu yang kedua. Yang ketiga, berlarut-larut dalam perbuatan haram menghalangi doa seseorang dikabulkan Allah. Lalu orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, itu juga sama, menghalangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekarang ada sebab dikabulkan doa apa? Masya Allah, riwayat Muslim tadi itu padat sebenarnya, padat. Yang pertama, perjalanan jauh, musafir. Berbahagialah seorang musafir. Panjenengan melakukan perjalanan jauh, mungkin ada rumahnya jauh, harus berangkat ke kantor ke PT PAL ini, rumahnya dari Sidoarjo, dari Malang, itu boleh jadi dikatakan sebagai musafir. Orang musafir itu kalau berdoa naik langit, mustajabah. Maka jangan sia-siakan ketika kita musafir, perjalanan keluar kota, karena Allah Ta'ala perjalanan yang mubah, yang baik, apalagi perjalanan yang sunnah, apalagi perjalanan yang wajib, menunaikan haji umroh atau haji umroh yang kedua, ketiga itu sunnah. Banyak-banyak berdoa, sebab doanya orang yang sedang musafir mustajabah. Yang kedua, orang yang dalam kondisi bersahaja, pakaian penampilannya kumal, dalam arti begini, orang ini sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, tidak sombong, tidak congkak, Masya Allah. Badannya capek, bapak-bapak ini kalau bekerja itu capek, lelah. Orang kelelahan kalau berdoa itu mustajabah. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan khawatir ketika engkau pulang bekerja, jangan khawatir, mungkin bagi para siswa pulang belajar, badanmu lelah, fisikmu lemah, lelah, jangan khawatir, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, dan apabila engkau berdoa, doamu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa. Lalu yang berikut, orang yang mengangkat kedua tangan. Dalam riwayat Abu Daud, di antara doa cepat dikabulkan Allah apabila orang berdoa itu mengangkat kedua tangan. Rafa'a yadaihi hadwa mankibaih, mengangkat kedua tangannya, adabnya setinggi kedua bahunya, diangkat. Telapak tangan setinggi bahu, begini. Lalu perut telapak tangan dihadapkan ke wajahnya. Ini cara berdoa. Dalam riwayat yang lain boleh disentuhkan, dirapatkan telapak tangannya ini, boleh juga tidak, tapi diangkat sejajar dengan bahunya, setinggi bahu. Itu sunnah. Innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha hidup lagi maha mulia. Allah merasa malu kepada orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya, lalu dia menurunkan kedua tangannya usai berdoa, lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Allah malu. Itu hadisnya sahih. Artinya orang yang apabila berdoa mengangkat kedua tangannya penuh dengan kesungguhan kepada Allah, mustajabah doanya. Lalu berikutnya, doa dengan meratap, doa dengan bersedih, doa dengan pilu, doa dengan meminta dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meratap. Sehingga di kalangan kaum tasawuf, ya, di kalangan spiritual, orang menyebut nama Allah itu bisa mewek, bisa nangis. Orang yang berzikir bisa meleleh air matanya. Orang yang baca Quran bisa berderai air matanya. Orang yang ketika sujud bisa basah tempat sujudnya. Tapi banyak orang juga ketika berzikir, ketika berdoa sulit untuk keluar air mata. Sampai ada sebuah resep, menangislah ketika engkau berdoa, menangislah ketika engkau berzikir, menangislah karena Allah, dan menangislah karena engkau tidak bisa menangis karena Allah Ta'ala. Menangislah karena Allah, dan menangislah karena engkau tidak bisa menangis karena Allah Ta'ala. Jadi ada sesuatu yang harus dipaksa supaya menangis. Kenapa? Punya mata. Kenapa? Punya kepala. Tidak bisa menangis. Kenapa? Ditanya terus. Menangislah karena tidak bisa menangis. Ya Allah, begitu sangat kerasnya hati ini. Lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah hati kami. Jadi orang yang meratap dalam berdoa. Yang berikutnya, keinginan kuat di dalam meminta kepada Allah, sungguh-sungguh bahwa kita butuh pertolongan Allah, butuh ampunan Allah, butuh
bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu dalam hidup tidak bisa kita hidup kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa yang diajarkan kepada putri tercinta Sayyidah Fatimah dengan doa, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami semuanya. Ya Allah, ya Allah, jangan kau serahkan semua urusan kepada diriku tanpa bantuan darimu. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan daku walaupun sesaat tanpa pertolongan dan bantuanmu ya Allah. Itu doa sungguh serius bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian yang halal. Itu sebagai syarat dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ratapannya nabi-nabi ketika berdoa, iznada rabbahu nidaan khafiya, yaitu tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ya nada, minta kepada Allah, iznada rabbahu nidaan khafiya, sangat lembut, sangat sungguh-sungguh minta kepada Allah. Itu namanya meratap kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sebab mereka melakukan salat, sebab mereka berzikir dan berdoa kepada Allah Rabbnya dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan kepada Allah, serta mereka menafkahkan apa yang dirizkikan Allah yang diberikannya kepada mereka. Apa yang rezeki kami berikan, jadi mendapatkan rezeki dari Allah yang halal, kemudian berinfak, maka orang yang melakukan amal soleh juga menjadi penyebab doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan taufik dan hidayah sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita oleh Allah diberikan curahannya, dan anak turunan kita senantiasa diberikan barakah rezeki halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada atas nikmat yang kau limpahkan kepada kami dan curahan nikmat yang kau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hambamu yang selalu melakukan amal-amal saleh yang kau ridhai ya Allah. Ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami ya Allah, perbaikilah generasi penerus kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-hambamu yang bertaubat kepadamu dan engkau menerima taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba muslim yang senantiasa sujud, taat, tunduk kepadamu ya Allah. Berikan kesempatan terindah saat menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.